Karena sudah selesai. Jawabannya begitu. Buktinya kita tahu kalau mau hujan. Sekarang pertanyaan kedua, apakah mendung mesti hujan? Enggak. Sudah petir, mendung hitam, jemuran kerupuk dimasukkan, jemuran pakaian dimasukkan, penjual es sudah mulai panik, nggak laku es saya. Tahu-tahu panas lagi. Tetap aja manusia nggak bisa sombong. Wa ya'lamul ghaib. Hanya Allah yang mengetahui bakal hujan apa enggak. Nggak ada mendung, nggak ada awan, panas tiba-tiba hujan. Aneh ini. Nggak ada apa-apa. Wa ya'lamul ghaib. Malaikat yang menurunkan hujan pun nggak tahu kapan hujan. Yang jelas nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Adzakarun am untha, ahmar au aswad, wa ma hum. Yang ketiga yang Allah rahasiakan, tidak beritahukan, termasuk malaikat yang di dalam kandungan, yaitu bayi atau janin dalam kandungan. Nggak ada yang tahu. Lah, kan bisa di USG Ustaz. USG itu untuk mengetahui apa? Jenis kelamin, denyut jantung. Thayyib. Tapi sekarang ini anak bakal menjadi anak baik, bakal menjadi anak jahat, bakal menjadi anak yang nasibnya baik, yang nasibnya buruk, bakal menjadi anak yang tinggi, yang pendek, yang besar, yang kecil, yang hitam, yang merah. Tanya sama dokter, dok, kira-kira lahir kulitnya putih apa hitam? Merah, kata dokter. Nggak, siapa yang tahu? Jadi subhanallah, wa ya'lamu ma fil arham. Dan hanya Allah yang tahu di dalam rahim. Kalaupun orang berdalil dengan buktinya dokter bisa tahu USG, pertanyaan yang kedua, umur berapa dokter bisa mengetahui, bisa mendeteksi alat kelamin dalam kandungan? Orang hamil baru 1 bulan, periksa ke dokter. Kata bapaknya, kata suaminya, kelaminnya apa dok? Dokternya tertawa. Pengantin baru ya? Iya. Oh ya udah. Kenapa baru 1 bulan sudah tanya? Alat kelamin belum ada pembentukan. Pembentukan itu kalau sudah 120 hari baru mulai ada terlihat kelamin, itu pun masih samar banget. Baru 1 bulan masih dalam segumpal darah. Nggak ada apa-apanya. Wa ya'lamu ma fil arham. Berarti pada akhirnya ketika dibenturkan dengan teknologi bahwa buktinya dokter tetap aja kalah. Dokter tidak tahu nasibnya. Nasib bayi di dalam kandungan ini. Ini kira-kira lahirnya sehat atau sakit, dok? Allah yang tahu. Jawabnya gitu. Ini anak saya kira-kira lahir nasibnya miskin atau kaya? Kalau miskin biar lahir mati aja udah. Daripada saya capek melihara, umurnya panjang nggak dok? Kira-kira nanti kalau lahir sampai tua apa mati cepat? Nggak tahu dia. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadah. Dan engkau tidak tahu apa yang engkau akan lakukan esok hari. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan engkau tidak tahu di mana engkau bakal meninggal. Nah, itu yang keempat dan kelima. Yang keempat tadi apa? Engkau tidak tahu bakal apa yang akan Anda lakukan esok hari. Rencana iya, tapi pasti enggak? Enggak pasti. Makanya Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan sekali-kali Anda mengatakan besok saya akan begini, saya akan begini, kecuali dengan insya Allah. Kalau diundang kadang-kadang orang Masya Allah, besok hadir ya Pak, insya Allah. Jangan pakai insya Allah Pak. Iya aja pokoknya. Iya insya Allah. Iya jangan pakai insya Allah. Subhanallah, ini orang maksa. Saya kan nggak tahu apa yang masih hidup nggak besok. Mata dari nafsun mada taksibu gada. Apa Anda subhanallah, kita baru merencanakan esok hari kondangan ketemuan, nggak taunya
sakit nggak taunya. Dan yang kelima adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Anda tidak tahu dengan di mana Anda meninggal, dengan cara apa Anda meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza arada qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah." Allah kalau hendak mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, Allah takdirkan orang itu punya hajat untuk ke sana. Dia ada orang nggak pernah naik pesawat saking takutnya. Tiba-tiba kok dia harus naik pesawat karena haji. Benar mati di atas pesawat. Sekali naik langsung. Kenapa? Rasulullah mengatakan, Innallah, Allah kalau hendak mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, Allah takdirkan orang itu punya keperluan di sana. Makanya kalau ada orang meninggal di naudzubillah nasallahu kecelakaan, gak usah bilang kan tadi saya sudah bilang gak usah pergi, gak usah ikut. Akhirnya sekarang kan meninggal di sana kan, itu sudah takdirnya. Ya. Kalau memang takdirnya dia meninggalnya di jalan, ya sudah memang takdirnya. Udah qadarullah ma syaa fa'al. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Nanti akhirnya dibalas juga. Nanti giliran yang satunya pergi ndak nurut sama orang tua, yang kakaknya nurut sama orang tua di rumah, justru di rumah yang mati. Kenapa? Kejatuhan plafon. Kata kakaknya yang ikut, makanya kayak ikut saya, coba kalau ikut saya kan nggak mati. Taunya dari mana? Memang sudah takdirnya di situ dia. Kalau jadi iman itu apa ya? Hati kita itu kalau kita selalu kembali kepada takdir, nyaman, enak, ringan hidup itu. Tenang. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di mana Anda meninggal, dengan cara apa Anda meninggal, hanya Allah yang tahu. Yang jelas kata Rasulullah, kalau Allah menakdirkan ingin Anda dicabut nyawanya di suatu tempat, Allah jadikan Anda butuh ke tempat itu. Ada keperluan ke sana. Ada keperluan. Ya Allah, ada orang meninggal, nasallahu salamat wal afiyah, di depan rumahnya. Ya sudah dilarang dokter, kamu tidak boleh lagi naik motor. Darah tinggi ini semua kolesterol, nggak boleh lagi naik motor. Istrinya, anaknya jagain. Masalah dasar orang tua. Namanya orang tua itu kan kayak kita waktu masih kecil. Kalau kita waktu masih kecil kan susah dikendalikan orang tua. Dibilang anak bandel lah. Begitu orang tua, anaknya bilang orang tua bandel. Nggak mau diatur, susah diatur nih orang tua. Gantian balas dendam. Orang tua kucing-kucingan. Nggak ada anak, nggak ada istri. Ambil motor, ngeng. Baru digas ada lewat kebetulan mobil di depan rumah. Banter, sambar, mati di situ. Baru sekali naik motor. Ya Allah Pak, Bapak, sudah benar kok nggak pernah naik motor kali ini kok ya. Nah, inilah orang tua nggak nurut sama anak. Balas dendam anaknya. Dulu orang tuanya bilang anak nggak nurut sama orang tua. Giliran kita sudah tua, anak kita bilang orang tua nggak nurut sama anak. Dunia berputar, itulah dunia roda namanya. Na'am barakallahu fikum, wallahu alam bissawab. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.